kepada Indonesia. Nah, itu dalam konteks besarnya. Nah, secara garis besar, wawancara dilakukan untuk mengetahui ini si calon penerima beasiswa ini apakah pertama dia capable secara keilmuan, yang kedua adalah dia itu percaya diri bahwa dia bisa melakukan studinya sesuai dengan yang dia tulis, dan dia juga bisa beradaptasi hidup di Australia, dan dia juga bisa beradaptasi dengan tuntutan akademik di pendidikan S2 yang sebenarnya sangat besar sekali ya. Di situ ada critical thinking, di situ ada critical writing, membacanya luar biasa, tugasnya macam-macam. Jadi itu adalah proses meyakinkan orang yang menjadi tim panelis, the joint selection team. Dan hasilnya tentunya adalah dari pool yang selected few itu akan dipilih lagi tadi totalnya 250 untuk sebagai penerima beasiswa Australia. Jadi memang itu satu rangkaian. Yang harus dipersiapkan oleh teman-teman tentunya adalah yang pasti membaca kembali dari form yang sudah di application form. Di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman harus membaca. Kemudian teman-teman juga harus belajar bagaimana merepresentasi diri dengan baik, karena kalau menulis dan berbicara itu ada yang memang lancar, tapi ada juga yang nggak lancar. Tentunya juga pasti ada yang demam panggung, dan itu hal yang biasa. Dan untuk itu memang teman-teman harus, menurut saya, harus melakukan tes ya. Tes dalam arti praktek, bagaimana proses wawancara yang baik, bagaimana mendapat pertanyaan-pertanyaan kritis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, dan juga bagaimana sanggup untuk mengatakan bahwa saya belum mempelajari itu, tapi yang akan saya lakukan adalah 1, 2, 3. Karena kecenderungan kita adalah kita tidak mau atau tidak berani untuk mengakui bahwa memang kita nggak tahu. Tapi walaupun kita nggak tahu, kita punya langkah-langkah supaya kita akan sampai kepada pengetahuan yang tadi belum kita tahu. Itu awalnya begitu. Makasih, Misi. Terima kasih. Untuk Dr. Farah mungkin, kalau untuk S3 sendiri bagaimana, Dok? Persiapannya pasti akan berbeda ya. Ya, terima kasih, Collins. Sebelumnya, ini bulan Agustus ini kan pengumuman shortlisting ya. Berarti ada di antara teman-teman yang hadir di sini yang ya bisa jadi ya. Jadi dalam bulan ini menerima kabar sukacita, tapi kalau misalnya pun belum ya mencoba lagi tahun depan ya. Setuju dengan apa yang tadi Bung Alto sampaikan bahwa prosesnya itu adalah untuk validasi, kan teman-teman waktu apply kemarin kan pasti mengisi aplikasi formulir itu ada STI-nya. Kemudian untuk yang PhD itu juga ada research proposal. Jadi tujuannya bukan hanya untuk sekedar shortlisting jadi lebih kecil, karena khusus untuk PhD itu dari 90 kuotanya yang muncul di shortlisting akan disaring sampai jadi 45, jadi setengahnya. Nah, 45 itu kan angka yang ya lumayan kecil kalau dibandingkan S2 mungkin lebih banyak ya. Jadi memang harus dicari orang-orang yang betul-betul tujuannya, purpose-nya adalah untuk membawa Indonesia, khususnya daerah yang masing-masing, untuk lebih maju lagi selain menjadi ambasadornya Australian Awards ya, Australia. Jadi untuk S3 persiapannya ya mungkin sama juga S2, bahwa kita menguasai betul apa yang kita tuliskan dalam lembar aplikasi kita. Karena ada juga yang tadi saya setuju tadi Bung Alto bilang ada yang mungkin tulisannya bagus, esainya wow, tapi ketika diminta untuk memaparkan dia bingung apa yang harus dipaparkan, atau misalnya mungkin itu bukan idenya sendiri tapi orang lain, atau ya hal-hal yang seperti itu. Jadi akan divalidasi apakah benar ini tulisannya dia, apakah dia mampu mempresentasikan, apakah dia percaya diri dengan apa yang menjadi tujuannya dia, dan apakah dia bisa mempertanggungjawabkan isi dari proposal maupun esai yang dia buat. Jadi memang itulah tujuannya wawancara. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik. Jadi
statement of purpose yang kita isi di aplikasi, kemudian juga di research proposal itu memang betul-betul harus kita pahami, karena nanti saat wawancara, ya hanya ada kita yang harus mempertanggungjawabkan dengan orang yang bertanya itu. Mungkin tadi pertanyaannya apa yang harus disiapkan ya. Jadi itu yang harus disiapkan adalah kesiapan kita dengan proposalnya, menguasai proposal dan menguasai esai, khususnya di statement of purpose yang kita buat di aplikasinya, yang di lembar aplikasi itu. Nah, di sini dituntut apa ya, pemahaman kita menarik benang merah, ya, mulai dari kenapa kita harus apply, apa dampaknya ilmu yang akan kita dapatkan nanti saat kuliah di Australia dengan pekerjaan kita sekarang, atau nanti ketika kita kembali dari sekolah, apakah ilmu itu dampaknya bisa bukan hanya membangun kita, tapi untuk orang lain di sekitar kita, khususnya di tempat kita bekerja saat ini. Jadi garis besarnya seperti itu. Iya. Wah, pastinya ini baru dua pertanyaan, tapi wah, tipsnya udah banyak sekali. Semoga Bapak Ibu yang hadir bisa mencatat. Pertanyaan berikutnya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, mungkin tadi itu sebelum wawancara. Nah, pada saat wawancara, mungkin bisa di-sharingkan kira-kira gambaran wawancaranya, siapa yang melakukan wawancara, terus mekanisme wawancaranya sendiri bagaimana untuk yang S2 maupun yang untuk S3. Mungkin dari Pak Ibu untuk yang S2, nanti tadi ambil apa? Ambil yang lain agar bisa menaktifkan mikrofonnya dulu. Kayunya minta tolong. Maaf, unmute dulu. Oke. Iya, dari Pak Alto duluan. Ya. Oke, tapi setelah itu pertanyaan ketiga dari adik yang di Australia dulu ya. Ya. Oke, jadi yang pertama bahwa proses wawancara itu, I'm a bit rusty karena udah tahun 2007 kan, jadi udah 13 tahun yang lalu. Tapi yang pasti kita akan dipanggil, masing-masing di situ akan ada panel. Jadi panelnya kalau nggak salah sekitar 3 orang, 3 supaya tidak akan ada suara mayoritas, tidak akan suara imbang ya, 3 supaya tetap pasti paling tidak 3 setuju, atau 2 setuju 1 enggak, atau 1 setuju 2 enggak. Gitu. Nah, masuk dan akan ditanyakan pertama ya seperti tadi, validasi tentang kira-kira apa yang kita tulis dan lain-lain. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya tim pewawancara itu kan datang dari berbagai latar belakang. Nah, ini sebenarnya kualifikasi, experience, dan knowledge itu dari tim yang disebut Joint Selection Team itu bisa dilihat di websitenya Australian Awards. Di situ ada, ya. Ada, jadi misalnya kualifikasi adalah mereka sudah pasti harus S2 atau S3 dan mengerti bahasa Inggris yang high level, sehingga memang wawancaranya di dalam bahasa Inggris. Kemudian tentunya punya pengalaman, yaitu misalnya pengalaman pernah jadi pembimbing ataupun melakukan riset dan lain-lain. At minimum kalau nggak salah itu 5 tahun bagi yang akademik. Kemudian tentunya dia punya pengalaman bekerja, dia punya pengalaman membimbing, dia punya pengalaman melakukan seleksi, dia punya pengalaman melakukan review terhadap dokumen-dokumen, misalnya proposals atau lain-lain, atau buku. Jadi orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menilai. Dan yang setelah kualifikasi bahwa kemudian, setelah experience itu kemudian baru dia punya pengetahuan tentang konteks Indonesia. Jadi tim Joint Selection itu harus punya pengetahuan tentang Indonesia, punya pengetahuan tentang Australia, dia punya pengetahuan tentang beasiswa Australia dan educational mechanism di dalamnya, dia punya pengetahuan tentang DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade dari pemerintah Australia, dia punya pengetahuan tentang Australia sendiri, dan dia idealnya adalah orang yang sudah pernah tinggal di Australia, tapi mungkin ada yang enggak juga ya, karena misalnya dari unsur pemerintah juga mungkin ada. Nah, di dalam proses itu dari pengalamanku yang pertama memang seperti dikatakan tadi bahwa
akan menanyakan soal itu, tapi lebih banyak karena tim joint selection team itu bukan orang yang pertama mereka bukan orang yang homogen, artinya misalnya semua tiga-tiganya itu datang dengan background yang sama, pendidikan, pasti akan bercampur, sehingga penilaiannya juga bisa bermacam-macam dari berbagai lensa. Jadi misalnya teman-teman dengan background political science atau ingin apply political science, belum tentu semua joint selection team itu juga dari orang-orang dengan berbasis political science. Mungkin saja dia dari berbasis hukum misalnya, atau dia berbasis medis. Karena itu bukan tujuannya. Tujuannya bukan sebenarnya menguji teman-teman secara akademik, tapi tujuannya adalah melihat apakah orang ini bagus nggak untuk dikasih beasiswa. Gitu. Dan proses-proses pertanyaan itu lebih banyak, kalau pengalamanku adalah lebih banyak menilai pribadi dan kapabilitas dari kita, dari sang pelamar. Jadi misalnya dulu aku kan S1-nya teknik perkapalan, Unpati. Dan S2-nya cross field, jadi masuk ke political science, ngambil international study. Itu kan sangat jauh beda ya. Jadi salah satu pertanyaan di situ adalah, kamu kalau di teknik itu kan lebih banyak menghitung kan, sedangkan di political science kamu harus melakukan review jurnal, review buku, kamu harus menulis tesis dan lain-lain. Mampu nggak? Dan aku jawabnya mampu dengan diberi alasan, misalnya karena sudah diimbangi dengan pengalaman kerja. Kemudian ditanya lagi, kira-kira jurnal apa yang pernah kamu baca, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu kembali dari Australia dan lain-lain. Jadi kombinasi antara informasi akademik yang ada di application form dan kapabilitas kita sebagai pribadi yang bisa dijelaskan lewat interview, itulah yang akan diukur oleh joint selection team untuk diberi nilai dalam proses seleksi. Dan yang pasti memang proses interviewnya itu dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Untuk S3 sendiri bagaimana, Dok? Ya, melanjutkan. Mungkin saya agak sedikit berbeda waktu S2. Hanya ada 2 orang yang wawancara. Satu orang Indonesia, dan yang kedua dari Australia. Memang betul kadang, jadi tergantung ketersediaan pewawancara juga. Waktu S2 saya diwawancarai oleh orang yang benar-benar latar belakangnya beda dengan keilmuan yang akan saya ambil. Tapi karena tujuannya adalah mau melihat kapasitas kita, jadi tidak apalagi S2 ya, tidak hanya menggali apa yang mau kita pelajari S2 itu. Untuk S3 kemarin joint selection-nya itu timnya ada 4 orang, jadi 2 orang Australia, 2 orang Indonesia. Waktu S2 juga salah satunya adalah alumni dari AAS, itu kalau saya tidak salah ingat, saya lupa. Tapi yang kedua ini alumni AAS juga, Prof. Frans Umbudata, beliau itu mantan rektor Universitas Nusa Cendana. Jadi 2 orang Indonesia, beliau itu latar belakangnya ilmuwan, akademisi, dan satu lagi ibu, beliau itu ahli hukum. Tapi mungkin ada nyerempet dikit, beliau paham hukum kedokteran, jadi ada sedikit matching dengan ilmu yang mau saya ambil. Kemudian 2 yang orang Australia ini, yang satu akademisi, beliau ahli di bidang education, pendidikan, tapi yang satu justru tidak ada latar belakang akademik sama sekali. Beliau itu malah seorang traveler, jadi beliau sudah keliling Indonesia, dan ini memang agak cocok dengan apa yang mau saya ambil dalam research saya, jadi pendidikan kedokteran yang berbasis kepulauan Nusantara. Jadi memang ada sedikit beliau paham mengenai proposal saya ya dari segi itu. Jadi memang tidak harus sama persis latar belakang ilmunya dengan topik wawancara berdasarkan proposal kita. Jadi 4 orang ini beliau bagi tugasnya. Jadi apa yang harus disiapkan kita, ya itu tadi materi proposal kita. Jadi mereka menggali. Kita dikasih 10 menit, ya, Mas.
ada nomor jadi kita antri berdasarkan urutan kita. Jadi saat wawancara kita dikasih 10 menit untuk memaparkan diri kita dulu, ya, menjelaskan diri kita, siapa, tujuannya apa, kemudian kenapa mau ke Australia, apa yang mau dicapai dari sini, kemudian lanjut ke materi proposal kita sendiri. Nah, 10 menit itu ya kita harus bisa memaparkan dengan jelas dan juga dengan bahasa yang mungkin tidak hanya dimengerti oleh keilmuan kita, tapi juga oleh keilmuan, latar belakang keilmuan yang lain. Jadi salah satu tipsnya itu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh latar belakang ilmu yang lain. Kemudian mekanismenya, jadi satu orang itu waktu untuk wawancaranya 30 menit kemarin yang untuk S3, 10 menit untuk presentasi kita, dan 20 menit itu kita berdiskusi dengan interviewernya. Jadi mereka menanyakan, menggali tujuan kita, menggali apa yang ingin kita capai sesuai dengan research proposal dan juga essay yang sudah kita tuliskan. Kemudian karena PhD berarti kan diharapkan IELTS-nya, bukan IELTS-nya, TOEFL-nya saat daftar itu kan 550 ya kalau tidak salah. Jadi memang diharapkan menggunakan bahasa Inggris karena ada 2 interviewer yang orang Australia, jadi lebih baik ya teman-teman bagi yang untuk S3 menggunakan bahasa Inggris. Dulu waktu S2 meskipun tidak diharuskan juga harus, as long as bisa menyampaikan maksud ya menggunakan bahasa Indonesia juga tidak masalah. Yang penting karena kita mau menunjukkan bahwa saya punya kapasitas, berarti bahasa Inggris kita gunakan dengan artinya jangan juga sepanjang interviewnya bahasa Indonesia semua gitu. As long as bisa dimengerti oleh interviewernya, masih bisa lah kita menggunakan sedikit bahasa Indonesia. Kemudian harus to the point, karena waktu kita kan presentasi hanya 10 menit, jadi usahakan semua yang menjadi pokok main point-nya itu tersampaikan, tidak ngalor ngidul gitu. Jadi harus tepat sasaran ya, jadi memang harus paham betul apa yang kita tuliskan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar research proposal dan essay-nya juga memang. Seperti kalau saya dulu S2 itu jadi pertanyaannya seputar wawasan kita tentang hubungan Indonesia dengan Australia sendiri bagaimana, kemudian apa yang paling kita pahami tentang hubungan tersebut, kemudian juga pandangan kita terhadap suatu masalah yang sedang viral lah, Kak. Seperti misalnya COVID atau saat ini kan ya itu ya yang sementara mengemuka. Jadi ya pertanyaan seputar hal-hal yang memang harus menjadi pengetahuan kita saat yang umum seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya di sesi tanya jawab itu jadi usahakan semua pertanyaan yang ditanyakan itu memang bisa dijawab. Selain tadi Bung Alto bilang kalau misalnya tidak bisa dijawab ya bilang kita akan ya mencari tahu, tapi sedapat mungkin kalau kita punya proposal itu bisa dijelaskan, ya memang tanggung jawabnya adalah di kita untuk menjelaskan sejelas mungkin proposal kita. Lebih kurang untuk yang PhD ya seperti itu. Iya, terima kasih untuk kedua narasumber. Sekedar sharing karena S2 dari Kak Alto dan Dr. Farah 2010 waktu kita interview 3 tahun yang lalu itu 2 orang, satu perwakilan akademisi dari Australia dan satu perwakilan akademisi dari Indonesia. Dan waktu itu yang dari Australia kebetulan satu bidang dengan bidang yang akan kita ambil. Jadi kita wawancara lebih dari 30 menit. Jadi itu case by case, ada yang beruntung tidak satu
bidang, tapi kalau beta kemarin itu sama bidang, jadi dia tanya sampai sedikit sekali. Jadi itu semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ya keluar dari wawancara langsung wah lumas karena lama sekali waktu wawancara itu, tapi puji Tuhan lolos. Sudah ada beberapa pertanyaan untuk kedua narasumber, tapi sebelumnya ini ada yang raise hand dan Halo, kelihatannya Colin lagi ada gangguan dari jaringan ya. Fredek Permaha. Oke. Iya, ini dari tidak ya, ini tidak bertanya ya, Pak Fredek. Oke. Iya, halo, selamat sore menjelang. Iya. Halo. Halo, selamat sore. Iya, silakan. Iya, selamat sore. Mungkin Beta baru bergabung di sini. Beta lulusan dari Universitas Patimura Ambon, lulusan keguruan dan ilmu pendidikan biologi. Mungkin ini Beta memberikan pertanyaan sedikit mengenai moderator. Iya. Pertanyaan saya mungkin, saya ingin untuk melanjutkan S2. Tapi di sini masalahnya satunya adalah judul. Nanti kita lanjutkan S2 ini mungkin saya tidak ada. Jadi mungkin ada solusi dari Tamang di sini, mungkin dari Basudara dong di sini bisa adakah judul untuk bisa melanjutkan S2 tuh caranya gimana ya, Bu? Oke. Ya, terima kasih Pak Fredek untuk pertanyaannya. Ini memang topik kita tentang tips untuk wawancara. Itu berarti sudah melamar beasiswanya dan tinggal menunggu tahap pengumuman untuk lolos tahap berikutnya wawancara. Tapi memang pertanyaannya sebelum mendaftar dari masih awal, kita sangat menyarankan sekali kalau untuk pertanyaan ini mungkin harus baca dulu di bagian Australia Awards Indonesia. Ada beberapa informasi, jadi yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh moderator, oleh pembicara, kita harus tahu dulu apa yang dicari oleh pemberi beasiswa, lalu apakah itu sesuai dengan apa yang ingin kita studi, dan lihat lagi kira-kira kontribusi kita nanti untuk kembali membangun daerah kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan, kalau belum jelas, mungkin nanti setelah ini saya akan kasih kontak dan kita bisa diskusi. Pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat dari, ini dari Pak Rituel. Apakah yang sudah lulus master boleh ikut beasiswa master lagi, tapi jurusannya berbeda? Kira-kira bagaimana ya? Ada yang mungkin dari Dr. Farah? Silakan. Kalau setahu saya, memang yang dilihat adalah latar belakang S1-nya. Jadi bukan dari S2 lalu mau pilih S2 yang lain. Itu mungkin kurang, apa ya, saya kurang paham juga, tapi sepengetahuan saya tidak seperti itu. Jadi yang diseleksi adalah yang dari latar belakang S1. Kalau teman saya pernah dari Filipina, beliau jadi sudah S2, malah sudah S3 di Filipina, tapi kemudian melamar untuk S2 di Australia, itu diizinkan. Jadi saya belum baca kalau untuk yang AS Indonesia, tapi sepertinya kalau untuk latar belakangnya S2 kemudian mau melamar S2, begitu pertanyaannya Kak, atau dari S? Ya. Ya. Sudah lulus master,
Lalu sudah lulus master, kemudian mau tapi ambil master jurusannya yang lain. berbeda. Mungkin Ya, bisa, tapi master yang pertama itu tidak menjadi tidak masuk dalam aplikasi. Jadi dia melamar berdasarkan pendidikan S1-nya. Mungkin bisa. Jadi tidak setahu yang diketahui yang berkasnya adalah berkas yang S1-nya. Jadi seperti itu. Terima kasih, Dokter. Tambahkan? Iya, jadi seperti udah dibilang tadi kan bahwa beasiswa itu cuma 250. Nah, bayangkan kalau 250 itu adalah kesempatan dari putra-putri Indonesia untuk mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Nah, otomatis peluangnya sangat kecil kalau misalnya teman-teman yang udah punya master itu mau apply untuk master lagi karena dianggap itu investasi dari pemerintah Australia itu jadi terbuang karena cuma 250. Jadi setahu saya itu kalau ketahuan bahwa dia sudah punya master lagi, itu kemungkinan besar itu tidak akan di-approve. Kemungkinan besar ya, tentunya ini tergantung kebijakan pemerintah Australia. Tapi kalau teman-teman udah punya master, terus teman-teman apply beasiswa, otomatis kesempatan master itu bisa sebenarnya dipakai oleh lulusan S1 untuk mendapatkan beasiswa master. Jadi dari perspektif itu menurutku itu segala kemungkinan ada, tapi dari perspektif itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Selamat siang, boleh mohon izin untuk bertanya? Ya, silakan. Iya, perkenalkan saya Soraya Yaya, saya lulus dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Sementara saya kerja di in-house lawyer sekaligus advokat di pengadilan negeri di daerah Jakarta. Nah, gini Mbak, ini terkait sama beasiswa S2. Kebetulan saya baru S1 nih. Nah, terus itu kan setahu saya itu di beasiswa AS itu kan ditawarkan beberapa jenis beasiswa ya. Salah satunya itu yang untuk general, kemudian yang satunya itu kalau nggak salah itu untuk daerah Indonesia Timur kalau nggak salah ya. Ya Kakak ya? Ya, geographical focus. Nah, itu dia. Nah, itu tuh kalau nggak salah kalau saya lihat persyaratannya itu kan itu memang agak mudah ya. Maksudnya saya lihat juga IELTS-nya tuh kalau nggak salah tuh sekitar 5 komaan gitu. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, sorry, sebelumnya saya juga pernah ngunjungin kantor AAS, perwakilan AAS kalau nggak salah di daerah Jakarta, kalau lupa itu di daerah mana. Cuman seingat saya dia pernah bilang kalau memang untuk perwakilan untuk KAS itu memang kalau dari daerah timur itu agak dipermudah. Makanya kan tadi ini saya sekalian curhat ini Kak. Mungkin bisa jadi bablas. Mbak. Iya. Jadi gini, dia bilang kalau misalnya kalau dari daerah timur itu memang agak dipermudah. Nah, cuman saya pikir makanya itu jadi yang awalnya saya punya KTP Depok, akhirnya saya pindah KTP Ambon karena memang awalnya saya bukan kuliah SD, SMP, SMA itu memang di Ambon. Cuman permasalahannya itu dia bilang bahwa memang harus ada pengalaman kerja di Ambon, sementara saya kuliah di Depok. Nggak sama sekali belum punya pengalaman kerja di Ambon. Itu kira-kira gimana ya? Maksudnya untuk mempermudah peluang saya, karena memang saya juga kebetulan basicnya hukum, saya pengen ngambilnya kalau bisa sih oil and gas law. Karena kebetulan kan kita punya prospek ke depannya yang kita tahu bersama ya, seperti itu Mbak. Nah itu pertama. Kemudian kedua itu tadi saya sempat simak kalau memang Ibu Faranoya, Mbak Faranoya ini bilang kalau misalnya pada sesi wawancara itu kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan sedikit bahasa Indonesia. Nah itu saya perlu. Nah itu yang baru saya tahu itu, makanya saya ternyata bisa ya, gitu. Apa boleh dijelaskan seperti itu? Terima kasih. Iya. Silakan para narasumber untuk menjawab. Oke, boleh aku jawab duluan ya.
Kalau pengalamanku pas 2007 itu memang ada prioritas atau kuota bagi mahasiswa dari latar belakang dari Indonesia Timur. Tapi bukan berarti kuota itu lantas otomatis kalau misalnya taruhlah kuotanya misalnya 250, 50 itu beasiswa untuk mahasiswa dari Indonesia Timur. Terus kalau misalnya ternyata cuma apply 3, maka kosong. Enggak. Jadi itu cuma menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, pemerintah Australia punya kebijakan luar negeri yang berfokus kepada peningkatan kapasitas dari ataupun intervensi mereka ke daerah-daerah Indonesia Timur. Jadi itu tidak, setauku itu tidak otomatis sama dari tahun ke tahun. Dan ini sebenarnya kendalanya di sini karena banyak sekali kuota bagi mahasiswa dari Indonesia Timur itu nggak tercapai. Beasiswanya sedikit sekali yang apply karena udah ketakutan bahasa Inggris duluan, kemudian jatuh di bahasa Inggris dan tidak lanjut sampai ke akhirnya mendapat beasiswa. Jadi menurutku kuota itu dari perencanaan tapi tidak baku bahwa kalaupun ada ya itu tidak lantas baku bahwa memang harus dipenuhi dengan cara apapun, itu enggak. Yang pasti bahwa misalnya beasiswanya 250, maka pemerintah Australia akan memberikan 250-nya. Kalaupun ternyata 50 itu tidak terpenuhi, mereka akan mengambil dari orang lain. Yang begitu. Waktu aku tahun 2007 itu KTP-ku masih KTP Ambon, KTP Maluku. Enggak deh, udah pindah kayak KTP. Tapi karena lulusan S1-nya di Unpati, mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan untuk masuk. Menurutku sebenarnya semua orang punya peluang yang sama. Jadi ada dan tidak adanya kuota sebenarnya tidak lantas membuat kita terlena untuk memanfaatkan kuota itu. Syukur-syukur kalau ada. Kalaupun nggak ada, sebenarnya teman-teman akan bersaing dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia. Jadi memang pertama adalah soal aplikasi dan keinginan dan motivasi, dan juga tentunya background keilmuan, dan yang kedua adalah motivasi kenapa ingin bersekolah di Australia, mendapat S2 ataupun S3, dan apa yang akan dilakukan pada saat teman-teman kembali ke Indonesia. Karena memang itu bagian dari kebijakan luar negeri pemerintah Australia adalah yaitu mereka memperkuat kader-kader Indonesia untuk lebih mengenal Australia karena tetangga paling dekat Australia selain New Zealand dan negara-negara di Pasifik adalah Indonesia. Jadi itulah fokus kebijakan luar negeri mereka. Ya. Terima kasih Kak Alto. Mungkin tadi konfirmasi dari Dr. Farah untuk interview dalam bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya saya tambahkan waktu di saya 2010 itu memang Maluku bukan masuk dalam target geographic area. Jadi malahan waktu itu Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tapi setahu saya sejak 2015 atau 16, ya mungkin Collins lebih tahu, itu Maluku dan Maluku Utara juga masuk ke Papua, dan Papua Barat juga masuk dalam target geographic areanya. Jadi mereka yang melamar dari daerah-daerah ini memang diberikan pertimbangan khusus lebih, karena yang tadi sudah dibilang Bu Alto, memang pelamar dari Indonesia Timur, khususnya Maluku, Papua, itu memang itu karena kepercayaan diri dengan bahasa Inggris yang mungkin merasa masih kurang, jadi merasa jangan deh, atau nanti saja deh, atau perbaiki bahasa Inggris dulu. Jadi seperti itu banyak alasan. Jadi sedikit sekali pelamar dari Maluku. Ya, mungkin itu salah satu pertimbangannya DPAT membuka target area geografisnya Maluku dan Maluku Utara juga dimasukkan, juga Papua dan Papua Barat, ya dengan pertimbangan bahwa SDM dari Indonesia Timur juga harus berkembang, harus punya target ke depan, harus bisa mencapai juga, walaupun mungkin awalnya kayak tadi siapa tadi Soraya bilangnya IELTS dan TOEFL-nya kok lebih rendah daripada itu yang Iya, memang Mbak. salah satunya tujuan untuk itu, karena
kemampuan bahasa. Kalau Jakarta, Surabaya itu kan banyak sekali tempat kursus bahasa Inggris ya. Sedangkan di Ambon ya mungkin 1-2 ya, puji Tuhan teman-teman di Timur Cerdas membuka peluang untuk teman-teman lain juga kursus bahasa Inggris, bisa meningkatkan bahasa Inggris mereka supaya peluang-peluang beasiswa yang seperti ini bisa didapatkan. Jadi menurut saya itu memang salah satu strateginya AS untuk menjaring lebih banyak aplikan dari Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara. Kemudian tadi bisa pakai bahasa Indonesia, bisa sepanjang memang artinya jelaskan sajalah dengan bahasa Inggris sebisa mungkin, hanya ketika kita tidak mengerti bahasanya pakai apa ya, supaya bisa lebih saya jelaskan dengan baik, saya pakai bahasa Indonesia tidak masalah. Tapi ya jangan juga sepanjang wawancara pakai bahasa Indonesia. Ya, mungkin. Aku menambahkan ya, Colin. Jadi ya, memang secara cepat. Iya, jadi pada saat grading ini sebenarnya pengalaman ya, pada saat grading proposal atau application form itu kan tentunya ada yang sudah benar-benar yakin nih, wah ini nih application formnya keren banget kan. Ayo kita wawancara gitu. Tapi ada juga yang pasti akan, wah ini sebenarnya terlihat di dalam intent-nya bahwa maksudnya baik, cuma belum ditulis dengan bahasa yang baik. Nah gitu kan. Jadi proses wawancara itu adalah itu kesempatan bagi teman-teman untuk meyakinkan bahwa pertama intent apa yang teman-teman tulis, kemudian meyakinkan bahwa teman-teman mampu. Jadi manfaatkan kalau sudah masuk, manfaatkan proses wawancara itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai proposalnya bagus, application formnya bagus, ternyata pas wawancara jelek, maka itu akan menimbulkan kesan bahwa oh jangan-jangan ini ditulis sama orang lain. Tapi kalau misalnya application formnya bagus, biasa aja, standar, tapi ternyata wawancaranya itu bisa diartikulasi dengan baik, mungkin kalau memang diksi-diksi yang tidak dimengerti dalam bahasa Inggris, ya itu boleh dikomplement dengan bahasa Indonesia, karena panelnya juga pasti orang-orang Indonesia, itu mereka akan sangat mengerti. Dan pengalamanku bahwa proses wawancara itu bukan proses kayak sidang ya, ini proses dialog. Jadi orang-orang yang wawancara itu sebenarnya kalau teman-teman kembali lihat di ADS, di websitenya Australian Awards, itu kan mereka tuh juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi ini proses dialog sebenarnya pada saat proses wawancara itu, bukan ini pertanyaan terus dijawab, kemudian selesai, kemudian pertanyaan lagi, tapi ada proses dialog. Jadi makanya tadi Farah bilang itu benar bahwa memang harus dicoba dulu, teman-teman bisa buat mock up wawancara dengan teman lain jadi untuk bertanya dan lain-lain, sehingga udah dibiasakan. Dan yang dilihat salah satunya juga adalah kemampuan kita untuk work under pressure. Wawancara itu kan semua orang pasti, sebagian besar orang itu pasti akan merasa terintimidasi. Nah, itulah di situ tim juga ingin melihat nih orangnya bisa nggak nih work under pressure, terutama misalnya teman-teman yang sama sekali belum pernah tinggal di luar negeri dan ini akan menjadi pertama kali untuk tinggal di luar negeri. Itu dinilai semua di dalam proses wawancara. Iya. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Ini mungkin akan digabungkan menjadi satu pertanyaan. Ada yang meminta untuk men-sharingkan kira-kira pertanyaan seperti apa yang ditanyakan pada saat wawancara. Tadi memang sudah sempat. Mungkin kalau boleh diulangi secara singkat, dan pertanyaan apa yang paling sulit berdasarkan pengalaman kedua narasumber pada saat wawancara. Silakan, mungkin Dr. Farah. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu ya selain tadi yang sesuai dengan esai yang kita buat pada saat mengisi formulir aplikasi, juga sesuai dengan research proposal kita. Tapi selain itu memang ada juga pertanyaan pengetahuan umum yang disampaikan. Mungkin yang baru bergabung ya yang bertanya. Ya. Jadi pengetahuan umumnya seputar hubungan Indonesia dengan Australia seperti apa, kemudian apa yang kita ketahui dari hubungan itu, pendapat kita tentang hubungan itu seperti apa. Ini berdasarkan pengalaman saya waktu S2 dulu. Kemudian selain itu hal-hal yang
ditanyakan waktu S2 dulu itu seberapa usaha kita untuk menghubungi supervisor untuk menjadi pembimbing kita untuk S2. Itu saya sempat ditanyakan seperti itu. Jadi saya menceritakan bagaimana saya menghubungi mereka, kemudian apa saja yang menjadi bahan pembicaraan dengan orang yang dihubungi. Tapi memang tidak semuanya seperti itu, jadi memang case by case. Pertanyaan yang lain adalah mengenai pengetahuan umum, apa yang menjadi tren saat ini, seperti tadi saya sudah bilang. Mungkin kalau lulus shortlist tahun ini, pertanyaan seputar COVID dan sebagainya, penanganan COVID di Indonesia, mungkin seperti itu. Atau juga bisa mungkin ya, tentang Australia Barat yang berhasil dengan penanganan COVID-nya, ya seperti itu. Mungkin hal yang menjadi pertanyaan yang sulit, mungkin karena waktu itu saya bisa jawab semua pertanyaan, jadi tidak bisa sharing pertanyaan yang sulit, jadi ya itu pertanyaan. Oke. Jadi ini semua tergantung persiapan ya. Jadi kalau persiapan matang berarti tidak terlalu ada yang sulit pertanyaannya. Mungkin karena melihat waktu dari Pak Arto sharing pengalaman. Iya, menambahkan aja sebenarnya udah lengkap apa yang dibilang oleh Farah. Tapi pertanyaan yang sebenarnya nggak ada pertanyaan yang sulit. Tapi ada pertanyaan untuk mengukur, sekali lagi teman-teman punya critical thinking itu seperti apa, dan itu biasanya pertanyaan-pertanyaan misalnya, sanggupkah kamu, bisakah kamu, are you sure, gitu-gitu kan. Itu pertanyaan yang bagi tim untuk menilai gimana kita berpikir under pressure. Dan pengalamanku, dan ini bukan cuma pengalaman di Australia, beasiswa Australia, tapi pengalaman dalam interview, itu kebanyakan orang Indonesia masih memakai perspektif, masih takut dengan pertanyaan-pertanyaan seperti begitu. Jadi misalnya, bisakah kamu kayak gini, itu. Kadang-kadang kita udah tahu, tapi kita bilangnya, ya kita nggak tahu, gitu. Atau tahu sedikit, tapi bilangnya nggak tahu. Harus berani menunjukkan confidence untuk mengatakan bahwa, ya saya bisa karena 1, 2, 3. Saya bisa karena 1, 2, 3. Atau saya akan melakukan 1, 2, 3, 4. Jadi mereka melihat problem solving kita dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jangan terjebak pada saat ditanyain, bisakah kamu menjelaskan, atau bisakah kamu melakukan ini, apakah benar gitu, dan kita ragu-ragu menjawabnya. Itu akan membuat poin kita jadi jatuh. Oke. Penjelasan yang sangat baik sekali dari kedua narasumber. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Kita ada masih banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Ada satu pertanyaan dari Mbak Wiwit Handayani. Dalam formulir aplikasi kita mengisi 2 jurusan ke 2 universitas. Apakah kedua jurusan atau universitas tersebut juga akan ditanya pada saat wawancara? Kira-kira berdasarkan pengalaman, bagaimana? Kedua narasumber, silakan. Ya, aku jawab ya. Aku lupa kalau apakah pada 2007 itu pernah menulis dua ada backup jurusan atau enggak ya. Tapi yang mungkin akan ditanyain, nanti mungkin Farah punya pengalaman lebih up to date. Tapi secara logika saja, kalau teman-teman memilih 2 jurusan yang primary dan secondary itu 2 stream yang sangat jauh berbeda, maka menurutku itu akan jadi pertanyaan, apakah memang orang ini yakin dia akan memilih satunya misalnya political science dan yang satunya adalah hukum. Itu 2 hal yang sangat jauh berbeda. Jadi kemungkinan besar akan ditanyakan kalau memang teman-teman lulus, tapi masuk ke, aku nggak yakin kalau itu akan lolos tahap pertama. Karena orang akan melihat ini sebenarnya oportunis. Karena 2 stream yang berbeda, kecuali dua-duanya masih berada dalam satu frekuensi jurusan. Gitu. Mungkin Dr. Farah bisa menambahkan secara singkat. Iya, tadi Wiwit tanya apakah keduanya ditanyakan saat wawancara. Justru kalau saya dulu tidak ditanyakan. Karena menurut saya mungkin mereka melihatnya
karena masih akan berubah ya. Kayak dulu saya itu awalnya ambil Master of Health, Service Management, kemudian saat PDT berubah lagi menjadi Master of Medical Education. Jadi masih akan berubah, tapi sepanjang perubahan itu tidak keluar dari target-target area yang diizinkan atau yang direkomendasikan dalam polisinya AAS, itu tidak menjadi masalah. Jadi mungkin kenapa tidak ditanyakan waktu itu ke saya, karena memang akan ada perubahan. Bahkan yang research proposal pun masih bisa berubah saat kita dalam perjalanan di PDT, kemudian sampai di universitasnya juga berbincang dengan supervisor, akan banyak sekali perubahan, malah ada yang topiknya ganti sama sekali, itu bisa terjadi. Jadi mungkin tidak juga, kalau yang saya tidak ditanyakan, ya mungkin karena itu, karena masih bisa berubah bidang ilmu yang kita ambil. Walaupun memang ditanyakan, lebih ke bidang ilmu itu bagaimana bisa memperkuat kita, bagaimana bisa memperkuat daerah kita, bagaimana bisa memperkuat tempat kerja kita untuk membangun daerah kita. Mungkin lebih seperti itu. Mungkin Farah tadi PDT ada yang nggak tahu. Oh iya. Collins baru selesai PDT, pre-departure training. Kalau sekarang mungkin lain namanya ya. Sama. Masih sama PDT. Masih sama PDT. Iya. Mbak, PDP itu tahapan kayak gimana, Mbak? Mohon maaf. Oh ya, saya jawab saja ya. Jadi PDT itu pre-departure training, jadi di tahap setelah sudah dapat email konfirmasi selamat Anda diterima menjadi ASLD, lalu nanti di email itu juga akan disebutkan berdasarkan hasil tes IELTS, maka Anda harus mengikuti, kalau misalnya IELTS-nya sudah 6,5 sesuai dengan persyaratan masuk ke universitas, maka PDT-nya itu hanya untuk mempersiapkan visa, tes kesehatan, dan yang lain. Sedangkan kalau IELTS-nya masih di bawah dari standar untuk masuk ke universitas yang dituju, maka semakin nanti akan ada 3 bulan, 5 bulan PDT, yang paling lama 9 bulan PDT. Untuk bisa, dalam PDT itu ada banyak hal yang dipersiapkan. Culture shock-nya semua yang berhubungan dengan Australia, bagaimana kita belajar bahasa Inggris, critical thinking, persiapan tes IELTS untuk masuk, untuk mendaftar ke universitas yang dituju. Sampai kita tes IELTS, dapat skor tes IELTS untuk mendaftar. Seperti itu ya Mbak ya. Semoga. Terima kasih Mbak. Ini mau tanya lagi nih, maaf. Mungkin saya kasih kesempatan untuk yang lain dulu, mohon maaf. Iya, silakan. Oke. Ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung oleh saudara Yasin. Silakan, Pak Yasin. Oke, makasih moderator. Iya, silakan. Suaranya boleh volumenya dinaikkan. Oke, makasih buat Collins. Saya ingin bertanya, di interview scholarship umumnya itu ada pertanyaan yang menurut saya agak sedikit membingungkan, yaitu yang bertanya tell what about yourself. Ini apakah dijawab menjelaskan personal kita atau profesionalnya kita? Karena sering saya bingung dengan pertanyaan ini. Gitu. Terima kasih. Silakan, kedua narasumber. Salah satu mungkin, karena mengingat waktu juga. Mungkin Dr. Farah, silakan. Oke. Menjelaskan tentang diri. Lebih ke diri kita, kapasitas kita, kemudian mungkin ya ada sedikit latar belakang siapa kita, kemudian tempat kerja kita sekarang, latar belakang pekerjaan, pengalaman kerja kita seperti apa, kemudian sehari-hari apa yang kita lakukan dalam rangka pengembangan kapasitas dan juga sumber daya, kemudian secara profesional bagaimana pekerjaan kita, kemudian bagaimana kita bisa melihat masalah, kemudian melakukan problem solving, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya interviewer mau melihat bagaimana kita bisa menjual diri dalam kata tanda kutip. Betulkah kamu ini layak untuk mendapat beasiswa? Betul kamu
bisa untuk hidup di negeri orang selama sekian tahun. Jadi hal-hal itu yang dinilai mengenai self kita. Jadi ya sedapat mungkin kita menjelaskan tentang diri kita dan kaitannya dengan apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mempertanggungjawabkan beasiswa yang nanti akan diberikan. Mungkin Bu Alti bisa. Ya, bagaimana Pak Yasin? Ya. Oke, ini ada pertanyaan tentang tadi masih dari Mbak Wiwit, apakah email pengumuman hasil seleksi administrasi tetap diterima oleh semua pelamar, apapun statusnya, baik lulus dan tidak lulus, ataukah hanya dikirimkan kepada pelamar yang lulus seleksi dalam setiap tahapan saja? Kayaknya dua-duanya dapat deh. Saya nggak tahu karena saya cuma dapat yang lulus aja, jadi nggak tahu apakah yang nggak lulus dapat atau enggak. Tapi harusnya sebagai proses proses accountability dari proses seleksi itu pasti yang nggak dapat juga, bukan pasti ya, kemungkinan besar yang nggak dapat juga pasti akan diberitahukan. Karena nggak enak kan di PHP gitu. Pak, Dr. Farah ada yang ingin ditambahkan? Iya sama, saya juga karena dua-duanya ini langsung lulus, jadi memang tidak menerima email pemutusan, tapi ada teman saya karena kita sama-sama apply, dia juga menerima email belum berhasil. Tapi kalau nggak salah itu juga, kalau nggak salah dalam email itu juga disampaikan hal-hal apa yang perlu peningkatan, kalau saya tidak salah ya. Jadi ya, mungkin benar. Ini salah satu hal yang baik dari beasiswa ini. Jadi ketika kita belum diterima, aplikasi kita belum berhasil, apa yang menjadi kendala itu dijelaskan. Iya, kami bertiga cukup bingung apa yang tidak lulus juga diinformasikan. Tapi mungkin saran kepada penanya, nanti saya akan meneruskan kontak IAS Helpdesk. Silakan bertanya. Biasanya kalau sudah ada pengumuman, entah itu untuk seleksi interview ataupun untuk hasil akhir nanti, itu biasanya dapat email. Dan kalau misalnya belum dapat email, itu bisa ditanyakan. Ada juga beberapa kasus teman-teman yang bisa minta feedback untuk aplikasi yang sudah mereka submit. Kira-kira kekurangannya di mana, di bagian mana yang harus diperbaiki. Bisa ditanyakan di IAS Helpdesk. Nanti saya kirim kontaknya. Ada satu pertanyaan lagi. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Wiwi tadi. Pengalaman kerja apa saja yang nanti dipersiapkan untuk melanjutkan S2? Dan ya harus berapa tahun minimal? Jadi yang baru lulus ini kira-kira untuk mendaftar, ini untuk mendaftar beasiswanya harus ngapain gitu di CV-nya mungkin. Silakan Kak Auto mungkin. Kalau saya memang dari pengalaman waktu itu saya udah kerja dari 2000 dapat beasiswanya 2007. Jadi pengalaman kerjanya 7 tahun. Dan mungkin itu salah satu kenapa sampai saya dari cross learning itu bisa dapat beasiswa, karena walaupun background saya teknik dan saya apply untuk political science, tapi bisa dapat beasiswa pada saat apply pertama kali karena pengalaman kerja itu mendukung. Jadi kalau dalam kasus saya itu 7 tahun. Tapi setahu saya, aku nggak tahu, mungkin Collins bisa lebih tahu tentang berapa lama pengalaman kerja. Tapi dari kasus saya 7 tahun baru apply pertama kali dan langsung dapat. Ya, karena kalau Dr. Farah mau ditambahkan dulu? Kalau pengalaman kerja menurut saya mungkin relatif ya, karena kalau Bang Alto 7 tahun, saya 2 tahun. Jadi kerja tahun 2006, 2008 itu sudah apply dan pengumumannya juga 2008. Tapi kalau menurut saya yang mereka lihat kan bukan hanya lama kerjanya, tapi dalam pekerjaan itu apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan untuk pengembangan daerah kita, pengembangan tempat kerja kita. Jadi memang relatif, tapi
ya itu tidak ada batasan harus berapa tahun sih, menurut saya itu relatif. Oke, jadi sekedar informasi, kalau Pak Auto 7 tahun, Dr. Farah 2 tahun, kalau saya baru lulus setahun langsung. Tetapi di CV itu pengalaman kerja saya selama kuliah saya sudah jadi asisten lab. Jadi CV saya kayak nggak kosong gitu kan, ada pengalaman kerja di lab yang menjadi poin tambahan supaya apa yang saya mau sekolah, apa yang mau saya pelajari di Australia ini bisa saya lakukan, bisa karena saya ngambil Master of Biotech. Biotech lebih banyak di lab. Dengan pengalaman kerja saya, walaupun saya fresh graduate, tapi pengalaman kerja itu menolong saya untuk bisa bekerja di lab. Seperti itu. Jadi, sangat disarankan teman-teman punya pengalaman kerja dulu kayaknya. Ya, ada lagi pertanyaan di chat, apakah dari saudari Enda, apakah pada saat wawancara ada pertanyaan-pertanyaan case tadi yang ditanyakan berdasarkan pengalaman mungkin dari kedua narasumber dan ya itu mungkin itu saja dulu. Apakah saat wawancara ada pertanyaan-pertanyaan case tadi? Silakan narasumber, Pak Alto mungkin. Seingat saya ada. Pertama karena di application form itu juga kan sebenarnya ada ditulis di situ kan. Kalau saya nggak salah ya, kebetulan ada review beberapa application itu bahwa di situ kan ada pertanyaan tentang selama kamu dari pengalaman kamu apakah pernah ada masalah dan bagaimana caranya kamu menjawab atau mengadres problems tersebut. Dan kemungkinan besar, sekali lagi ini udah agak lama jadi kemungkinan besar itu pasti pertanyaan prinsip tentang problem solving itu pasti akan ditanyakan. Apakah itu revalidasi dari apa yang sudah teman-teman tulis di application form atau pertanyaan-pertanyaan mungkin dalam konteks-konteks terbaru tentang COVID misalnya, tentang PSBB, ataupun juga mungkin tentang hubungan antara Indonesia dan Australia. Tidak harus pertanyaan problem solving itu berasal dari pertanyaan akademik yang berhubungan dengan keilmuan ataupun apa yang ingin teman-teman pelajari lebih dari program master atau program PhD. Mbak udah boleh nanya belum, Mbak? Ya, boleh. Silakan, Mbak. Ya, oh ya Mbak ya. Nah, jadi ini untuk Mbak Farah sama Mas Alto nih ya, kan sering banget kalau misalnya kita pelamar beasiswa itu kan punya background S1 beda, kemudian dia apply S2-nya juga beda. Nah itu kayak Mas Alto tuh kan background S1-nya kan teknik, kemudian iya ya Mas ya. Terus kemudian S2-nya political science kan kayak gitu. Nah ini yang mau saya tanyakan ini kira-kira untuk mensinkronisasi tujuan kita untuk ngambil misalnya S2-nya itu beda dari background S1-nya itu seperti apa, Mas? Untuk bisa memenuhi keinginan si penerima si pemberi beasiswa ini dari pemerintah Australia misalnya, itu untuk kita bernilai investasi di mata mereka. Itu kira-kira cara kita mensinkronisasinya itu seperti apa gitu? Di essay-nya seperti apa? Kemudian nanti di proses tahapan wawancaranya seperti apa gitu? Apakah ada trik-trik tertentu atau gimana? Soalnya sejauh ini saya lihat teman-teman saya juga mengalami kesulitan di situ seperti itu, Mbak. Termasuk saya juga sih sampai sekarang masih nyari-nyari ini kira-kira mau sinkronisasinya seperti apa gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya untuk Pak Alto nih, karena baik. Mungkin di kasus saya agak beda ya, karena begitu saya lulus itu saya udah langsung kerja di bidang yang saya apply. Jadi begitu lulus saya nggak menerapkan lagi kerja di bidang perkapalan, tapi langsung ke konflik dari tahun 2000. Jadi menurut itu menjadi pertimbangan kenapa saya bisa lolos apply ke political science, ambil peace and conflict resolution, karena memang pengalaman kerja yang sangat mendukung. Dan memang pada saat itu seingat saya memang pertanyaan-pertanyaannya adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mereka ingin tahu apakah saya mampu nggak untuk beradaptasi dengan kondisi S2, kondisi sekolah lewat political science yang lebih banyak menulis daripada menghitung, dan juga seberapa banyak effort yang sudah saya lakukan untuk keep up dengan tuntutan tersebut.
Misalnya tadi pertanyaan tentang kamu baca jurnal nggak, jurnal apa, kemudian kamu critical writing-nya seperti apa, kamu pernah nulis apa, dan aku mengatakan bahwa pernah nulis laporan, assessment, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu sudah bisa mensubstitute ke gap antara pendidikan formal S1 dan apa yang ingin diambil di pendidikan S2. Jadi menurutku sangat relatif ya, sangat relatif. Dan kasus per kasus itu akan beda-beda. Ya. Ya. Semoga bisa menjawab, Mbak Soraya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, oke. Pertanyaan karena mengingat waktu, ada satu pertanyaan untuk Dr. Farah, ini S3 sepertinya dari Pak Hasti Holland Tiroy. Terkait research proposal, apakah panelis menggali metode penelitian dan analisis yang kita rencanakan, termasuk metode statistik yang akan kita gunakan? Bagaimana, Dok? Untuk metodenya sendiri mungkin tidak digali seperti itu ya, karena jadi hanya kita jelaskan secara mungkin garis besarnya metode yang kita pakai. Tapi seperti yang tadi saya bilang, karena mungkin akan ada banyak perubahan selama kita mulai dari menerima beasiswa itu sampai kita memulai start PhD-nya itu, kan ada banyak perubahan. Salah satunya adalah perubahan dalam hal metode dan ya statistika mungkin di dalamnya. Ya itu, jadi hal itu tidak digali secara detail karena perubahan yang seperti itu masih mungkin terjadi. Tapi sepanjang kita mengerti kenapa kita menggunakan metode itu, rasanya apa, kemudian apa keuntungan, apa ruginya, kemudian feasible atau tidak dilakukan di tempat kerja kita atau di daerah kita, ya sepanjang kita mengetahui itu baik. Tapi untuk detailnya kemudian metode yang kita gunakan itu mungkin tidak akan digali, dan pengalaman saya pertanyaan tidak ada yang menggali secara detail metode karena ya mungkin interviewer mengerti bahwa masih akan banyak perubahan yang terjadi pada metodenya sehingga tidak begitu penting untuk digali pada saat wawancara. Gitu, Collins. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hasi Holland. Satu pertanyaan untuk kedua narasumber. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelamar pada saat wawancara? Ya, adakah hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan pada saat wawancara? Silakan. Silakan. Oh ya udah, aku duluan deh. Yang nggak boleh dilakukan yaitu tidak menjawab. Itu yang paling pertama. Tidak menjawab. Kemudian kadang-kadang kan kita blank. Tapi begini, kalau menurutku, ya itu sebenarnya standar lah ya. Kita bisa menempatkan diri kita ke posisi interviewer. Apa sih yang kita harapkan dari orang yang, karena seperti aku bilang tadi, itu dialog kan. Dan kadang-kadang itu bagus untuk mengakui bahwa kita tuh grogi. Dari awal udah bilang duluan. Dari awal udah bilang duluan, itu akan lebih mencairkan suasana. Jadi, yang pasti ya yang tidak boleh dilakukan banyak sebenarnya, tapi yang akan sangat menentukan adalah pertama, kita tidak menunjukkan bahwa kita ngerti apa yang kita tulis. Kan? Jadi kalau misalnya proposalnya itu kita tulis sendiri, otomatis kita sudah harus tahu isinya seperti apa. Kalau kita blank terhadap apa yang kita tulis sendiri, maka itu sangat tidak meyakinkan bagi orang yang mewawancara. Dia akan berpikir otomatis bahwa oh ini mungkin ditulis sama bapaknya, ibunya, temennya, dan lain-lain. Dan tentunya tidak menjawab. Tipsnya yang sebenarnya udah Farah bilang tadi, dijawab dengan sangat direct, karena kita harus pakai perspektif orang asing, mereka langsung sangat direct. Kalau profesorku pada saat kuliah dulu, dia bilang dia ingin jawaban-jawaban maupun tulisan di tesis misalnya itu jangan seperti novel misteri. Novel misteri itu ataupun seperti film misteri yang endingnya itu nggak ketahuan gitu. Jadi paling bagus misalnya kita langsung jawab posisiku begini, baru jelaskan why. This is what I think, kemudian this is why. Daripada memutar-mutar baru jawabannya di paling belakang. Teman-teman sudah menghabiskan waktu. Jadi
managing waktu juga harus benar-benar bagus. Makanya paling penting itu teman-teman mempersiapkan diri dengan ya udah uji coba, minta tolong teman, saudara, ibu bapak, tolong jadi panel dong, tanyain ke aku tentang hal-hal ini. Jadi udah bisa dibiasakan dalam proses wawancara. Oh, satu lagi, tidak hadir. Itu nggak boleh dilakukan. Tidak hadir, harus hadir. Kalau enggak berarti nggak bakalan. Tapi nggak tahu sekarang protokol COVID apakah wawancaranya online atau Iya. Ya. Belum ada. Oke, Kak Yurni mohon ada yang share screen. Kalau pencet mungkin. Oh, ya sambil Bu Dokter Waro mungkin ada yang bisa ditambahkan. Iya, sebenarnya panel itu akan membuat kita untuk dalam lebih lanjut itu akan ada pada saat diskusi, pada saat ngobrol. Jadi 10 menit itu harus benar-benar kita pakai untuk menjelaskan yang maksimal untuk poin-poin yang kita targetkan untuk terjelaskan pada saat presentasi. Jadi itu jangan jangan tidak percaya diri. Jadi harus percaya diri. Harus percaya diri. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari ini juga pertanyaan penting karena dari kalau IDES, mohon maaf, dari Kupang, apakah tes IELTS dan wawancara itu bersamaan dan apakah IELTS sangat menentukan dalam seleksi AAS? Karena dia belum pernah mencoba tes IELTS dan ya cuma pakai TOEFL saja. Mungkin secara singkat, menurut aku, Dokter Fatma. Oke, Mohon di-unmute dulu, Dok. Oke. Jadi wawancaranya itu 1 hari setelah saya lakukan tes IELTS. Jadi memang selalu bersamaan. Jadi ketika shortlisting sudah mengumumkan kita lulus, kita terima email, langkah selanjutnya wawancara itu bersamaan dengan, memang mungkin tidak bersamaan harinya, tapi bersamaan prosesnya dengan tahapan untuk tes IELTS-nya. Waktu S2 itu tes IELTS-nya duluan, kemudian S3 juga begitu. Jadi IELTS tesnya, kemudian besoknya atau lusanya tergantung jadwal kita kapan untuk wawancara. Jadi IELTS duluan, kemudian diikuti dengan wawancara. Jadi prosesnya mungkin sampai sekarang mungkin akan seperti itu juga. Apakah IELTS sangat menentukan dalam seleksi AS? Kalau menentukan atau tidaknya, seperti tadi Bung Alto bilang kan ada poin-poin ya. Jadi mereka mungkin punya ini nilainya berapa, wawancara nilainya berapa, kemudian berkas nilainya berapa, Inggris nilainya berapa. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau bahasa Inggrisnya hanya 5 itu tidak ada kemungkinan lulus. Ada juga teman-teman yang punya bahasa Inggris yang tidak begitu baik, IELTS-nya mungkin ada yang di bawah 5 kalau saya tidak salah ingat dari target area, tapi diberikan kesempatan. Nanti akan ada PDT yang tadi sudah ditulis. Ada waktu yang berbeda, jadi ada yang dapat 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ada yang hanya 6 bulan, 6 minggu untuk PDT-nya. Jadi bukan berarti ini menurunkan kita punya kepercayaan diri, justru diberikan kesempatan untuk bahasa Inggrisnya nanti akan ditingkatkan setelah pengumuman tahap kedua. Oke. Alko mungkin ada yang mau ditambahkan secara singkat? IELTS bukan satu-satunya penentu. Buktinya AAS atau ADS pada zaman dulu itu memberikan kursus tambahan kan. Kalau mereka merasa bahwa investasi itu worth investing gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa IELTS itu bukan, dia salah satu syarat tapi bukan syarat penentu. Nah, kira-kira begitu. Kebetulan dan ya tadi PDT tadi itu ada ya, kalau IELTS-nya udah bagus itu pasti dapat 6 minggu. Kebetulan saya 6 minggu, jadi lumayan bagus lah. Mohon izin Mbak host, apa namanya Mas Alto, tapi gini loh, kalau misalnya IELTS-nya itu misalnya belum bagus, misalnya kan itu gimana itu kita nulis esainya, kan itu esainya kan rata-rata harus kita tulis dalam bahasa Inggris kan? Ya itu kan ada kemampuan grammar dan lain sebagainya yang itu
harus tentunya diimprove melalui IELTS training kan kayak gitu, Pak. Atau Ya. gimana? Kan skor IELTS itu jadi salah satu syarat pengumpulan dokumen kan. Berarti otomatis teman-teman sudah di tahap awal meyakinkan dulu bahwa teman-teman masuk cut gitu. Ini kan batas requirements kan, minimum requirements itu sudah ada standarnya. Kalau di bawah itu otomatis nggak lolos karena yang apply kan ribuan untuk cuma 250. Jadi itu proses seleksi. Tapi seperti dijelaskan oleh Farah tadi bahwa memang pada saat setelah sudah wawancara ini dan teman-teman punya proposal dan punya diri itu worth of investment dari pemerintah Australia, maka mereka akan mempermudah teman-teman untuk beradaptasi dengan akademik proses di Australia dengan memberikan training tambahan. Sehingga diharapkan pertama teman-teman punya skor IELTS-nya lebih tinggi sesuai dengan requirements di universitas masing-masing. Tapi yang paling penting adalah dalam proses PDT itu bukan cuma proses bahasa Inggris tok selama 9 bulan gitu. Itu ada proses critical writing, critical thinking, proses adaptasi budaya, proses bagaimana menulis dan lain-lain, sehingga IELTS cuma satu komponen dari beberapa komponen penting untuk dipakai sebagai dasar teman-teman berangkat ke Australia nanti. Ya. Terima kasih untuk penjelasan dari narasumber. Ini saya izinkan satu penanya langsung. Ada yang ingin bertanya langsung, kita masih punya kurang lebih 7 menit. Oke, 8 menit. Ya, silakan ada yang ingin bertanya langsung. Iya, sambil menunggu ada pertanyaan dari Pak saya. Oh ya, Pak Filter, silakan Pak. Ya. Halo, moderator. Pak Filter, mohon maaf. Silakan. Halo. Ya, terima kasih Ibu Collins, Pak Liwiter Mopasal. Ibu Collins, terima kasih untuk kesempatannya. Apa suara saya bisa didengar? Soalnya sinyal sepertinya kurang bagus. Ya. Suaranya jelas. Ini Ibu yang saya mau tanyakan. Oh ya, terima kasih. Ya, apakah ini program Australia Awards ini yang sementara dicakapkan dengan teman-teman yang sudah lebih dulu, apakah ini programnya sama dengan program Australia Awards yang program ELTA itu atau tidak ya? Soalnya saya pernah daftar ke ELTA untuk Australia Awards melalui program ELTA itu, tapi waktu itu kuotanya penuh, makanya tidak email masuknya menunggu tahap berikut. Begitu, terima kasih. Oke, kayaknya saya bantu jawab ya, soalnya Pak Alto dan Dr. Farah pasti baru waktu itu belum ada ELTA ya. ELTA baru ada di Maluku kalau tidak salah tahun 2017. Jadi pada saat saya daftar pun itu belum ada ELTA. Jadi ELTA itu semacam program pelatihan bahasa Inggris kepada teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Australia. Jadi teman-teman daftar, lalu kemudian nanti akan di training selama 3 bulan kalau tidak salah. Mohon maaf karena saya juga. Di training, iya. Iya, dan ada persyaratannya. Betul, kebetulan baca. Iya. Dan jadi itu program pelatihan untuk IELTS. Setelah itu baru pelatihan, iya. Ya, itu biasanya akan dilakukan mengikuti jalur beasiswa. Oktober November sebelum pembukaan pendaftaran beasiswa AS. Itu beasiswa Australia Awards, iya. Ya, jadi itu memang program dari pemerintah Australia, kalau tidak salah, mohon maaf. Mungkin ada. Iya, benar sekali. Di sini Mem Feli, Lekatonya sih, mohon maaf. Kalau Mem Feli punya informasi tentang ELTA. Oke. Oh iya. Silakan Mem Feli, mohon maaf. Iya, terima kasih Bu Collins. Ya, Bapak Ibu, memang seperti yang tadi Bu Collins sudah sampaikan, sejak beberapa tahun lalu memang training latihan untuk pengayaan bahasa Inggris itu sudah bisa dilaksanakan di Ambon gitu untuk Maluku dan Maluku Utara. Nah, memang beta bukan salah satu tutornya, tetapi ada beberapa yang juga
jadi tutor di situ. Nah, ini beta baru cek linknya. Mungkin Bapak Ibu bisa ke Instagram di Elta Maluku. Gitu. Kita baru cek, ternyata memang sudah untuk tahun ini sudah selesai penutupannya kayaknya. Kebetulan ada sepupu yang sudah selesai. Jadi mungkin bisa pantau terus informasinya. Nah, yang beta dengar itu, dan memang salah satu manfaat dari ikut Elta ini, ada beberapa teman juga yang menjadi peserta, itu full untuk kepengayaan bahasa Inggrisnya, dan di akhir trainingnya itu nanti akan diberikan free IELTS test untuk pesertanya, gitu. Jadi bagi peserta yang kalau misalnya ikut jalur umum untuk tes IELTS itu biayanya cukup mahal, tetapi untuk peserta ELTA itu free, gitu. Jadi salah satu keuntungan untuk teman-teman yang bisa ikut ELTA. Nah, untuk informasi selanjutnya mungkin bisa ke linknya di situ di Instagram Elta Maluku, ataukah juga ada beberapa Bapak Ibu teman saya yang jadi tutor. Mungkin setelah ini nanti saya informasikan ke Ibu Collins untuk bisa Bapak Ibu yang bersangkutan. Ya, terima kasih banyak. Kita bisa tambah sedikit. Ya, boleh Dokter Farah. Iya, jadi ELTA ini tujuannya lebih ke persiapan bahasanya ya. Jadi tidak serta-merta yang ikut ELTA ini pasti akan lolos di aplikasi AAS. Jadi jangan juga berpikir bahwa karena sudah ikut ELTA berarti akan tembus AAS-nya. Tujuannya ini karena untuk peningkatan bahasa. Jadi yang beta tahu itu sudah harus dilengkapi oleh aplikan adalah bahwa aplikasi mereka untuk AS itu semuanya sudah oke. Jadi pokoknya kendalanya hanya di bahasa. Jadi mereka punya latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja, kemudian pokoknya isian aplikasinya sudah mereka buat dengan baik. Tapi ketika IELTS-nya ini masih kurang, nah itu bisa disertakan di ELTA. Jadi sekali lagi tidak serta-merta ketika ikut ELTA pasti akan menjadi batu loncatan untuk memang bisa membantu dalam hal bahasa, tetapi bukan untuk lolos aplikasinya. Iya, terima kasih banyak kedua narasumber. Waktu kita sudah hampir selesai. Saya memberikan kesempatan terakhir kepada kedua narasumber untuk memberikan mungkin kata-kata penyemangat bagi Bapak Ibu yang sementara dalam proses persiapan untuk wawancara. Kita positif lolos wawancara. Baik, kata-kata penutupan dari kedua narasumber secara singkat sebelum kita kembalikan ke host. Silakan dari Dr. Farah mungkin. Farah silakan duluan. Iya. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Saya yakin ini yang ikut semua ini di sini ada 60 sekian orang ini sudah mendaftar AS. Kalau belum bisa mencoba untuk tahun depan. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah kepercayaan diri itu penting. Kendala bahasa ini yang selalu jadi masalah untuk orang Indonesia Timur di Maluku pada khususnya. Jangan membuat kita menjadi terhalang untuk apply aplikasi beasiswa apapun, bukan hanya untuk AS. Mau ke Amerika, mau ke Inggris, mau kemanapun, kita harus percaya diri bahwa kita mampu untuk belajar di sana, kita punya kapasitas untuk itu, kita punya kemampuan, kita mampu untuk berusaha untuk mendapatkan bahasa itu. Jangan kendala bahasa ini menjadi penyulit bagi kita. Ada kemudahan-kemudahan yang disiapkan oleh pemberi beasiswa, bukan hanya AS, tapi juga beasiswa yang lain, itu bisa kita manfaatkan. Tapi ya itu, kita harus percaya diri, harus mengusahakannya, dan jangan hanya tinggal diam. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Alkof. Oke. Yurni, mohon maaf.
Iya, oke. Jadi ini pesan yang selalu saya sampaikan saat sharing dengan teman-teman yang ingin beasiswa adalah yang pertama, 100% teman-teman tidak akan dapat beasiswa kalau tidak apply. Itu udah pasti. Jadi usahakan apply. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya teman-teman belum tembus, coba lagi. Karena ada pengalaman ada yang 7 kali, 8 kali baru bisa diterima. Yang berikut adalah kalau misalnya sudah lolos ke tahap wawancara, manfaatkan waktu itu untuk mempromosikan diri teman-teman dan untuk meyakinkan bahwa teman-teman itu adalah investasi yang bagus dari pemerintah Australia dan juga pemerintah Indonesia. Dan itu proses di mana teman-teman bisa menjual kemampuan teman-teman dalam tanda kutip, kemudian juga bisa menunjukkan teman-teman bisa berpikir kritis, dan yang ketiga menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa bekerja di dalam tekanan, karena itu yang ingin dilihat. Dan yang terakhir tentunya adalah teman-teman akan kembali ke Indonesia untuk bisa membangun Indonesia secara umum maupun mungkin daerah sesuai dengan apa yang ditulis sebagai motivasi teman-teman untuk mengikuti beasiswa Australia. Dan beasiswa Australia itu beasiswa yang menurutku udah paling bagus di seluruh dunia deh. Pokoknya hidup kita dinyamankan. Berangkat aja mungkin nggak perlu bawa apa-apa, sampai di sana udah dapat berapa dolar sekarang ya, Collins? 5.000 ya, establishment. $5.000 udah relocation allowance. Jadi itu udah paling bagus, dan cobalah, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan bukan kami, bukan saya, Collins atau Farah yang duduk di sini, tapi teman-teman yang ikut di sini akan duduk sebagai motivator buat yang lain. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, sebenarnya tadi itu juga yang merupakan kesimpulan saya, tapi saya tidak mengulang lagi. Harapan saya, harapan kami panitia, semoga sesi sharing ini bisa menolong persiapan Bapak Ibu saudara-saudari, baik yang sudah melamar tahun ini maupun yang akan melamar tahun depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu informasi selanjutnya tentang ELTA, sudah saya tulis di bagian chat. Itu juga bisa menolong untuk dalam mempersiapkan bahasa Inggris. Mohon maaf jika selama sharing ini ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya kembalikan ke host Kayurni. Terima kasih kedua narasumber. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Collins dan juga kepada narasumber kita yang hebat-hebat kali ini. Ada Dr. Farah di Australia, di Perth ya Ibu ya. Oke, semoga salah satu dari kita atau sebagian besar dari kita bisa bertemu lagi sama Ibu di Australia ya. Kemudian buat Bung Alto Lebetubun yang sedang berada di Poso sesuai dengan profesinya yaitu analis konflik dan terorisme. Sukses selalu Bung Alto di sana. Terima kasih banyak buat moderator, kemudian para narasumber kita kali ini atas sharing pengalamannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat membalas kebaikannya pada kali ini. Dan buat teman-teman sekalian yang sudah mendaftar, ataupun yang akan mendaftar, ingat bahwa teman-teman harus punya tekad yang kuat. Kemudian seperti yang Bung Alto bilang, kalau mau diterima ya harus mendaftar. Kalau tidak ya tidak akan ada kesempatan sama sekali. Ya, harus ada, teman-teman harus punya kemauan yang kuat. Kemudian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, mempersiapkan diri harus sudah punya jurusan, kemudian universitas, visi dan misi. Nah, kemudian jangan lupa persiapkan diri dengan bahasa Inggris, dengan TOEFL-nya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, masih merasa kurang pede, kami di Timur Cerdas bisa membantu teman-teman ya, karena ini bukan promo, tapi memang di Timur Cerdas kami punya kelas inspiratif ini salah satunya, kemudian kamu juga punya kelas TOEFL dan punya kelas konsultasi. Di dalam konsultasi itu kami ada membantu teman-teman dengan proofreading, kemudian wawancara, tips mendapatkan beasiswa, kemudian membantu teman-teman dengan berlatih wawancara. Itu yang paling ini ya, paling membantu itu ya. Nah, kemudian teman-teman kelas inspiratif Timur Cerdas ini nanti akan ada acara lagi 2 minggu lagi. Jadi sampai jumpa lagi buat teman-teman di Timur Cerdas. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe di channel Timur Cerdas di YouTube, sudah ada ya. Jadi itu kami merangkum video-video para narasumber yang hadir
di setiap acara yang dilakukan oleh Timur Cerdas. Ya, dan bagi teman dan tidak lupa apabila ada kesalahan tolong dimaafkan, dan sampai jumpa lagi teman-teman di event-event berikutnya. Sampai jumpa para Terima kasih Dr. Farah, untuk para Alto. narasumber, moderator, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mempeli. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bisa hadir. Thank you, Kak Joni. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Collins. Terima kasih Kak Alicia, Kak Yuni. Semoga teman-teman ini yang ikut hampir sebagiannya bisa lulus ya, kalau yang sudah daftar. Amin. Lupa sesi foto bersama ya. Lupa pakai di foto bersama. Mungkin nanti di kelas konsultasi kalau ada yang ini kan. Iya. Lanjut ya. Tadi kebetulan Bika sudah screenshot sih. Oh, oke. Ya, pada saat Oh ya sudah. screenshot. Jadi Kalau ada yang mau bertanya, masih bertanya, ingin bertanya silakan hubungi Facebook ya. Ya ada Facebook, nanti kita posting videonya. Ya. ya nanti videonya di YouTube saja, di postingnya. Oke. Dadah semuanya. Ya, dadah. Sekali lagi Kak Alicia, Kak Yuni. Ya, oke.